Ya, selamat pagi teman-teman. Ya walaupun sebenarnya ini udah nggak pagi, ini udah mau jam siang, tapi cuman cuacanya kayak gini cuy, masih agak sedikit mendung dikarenakan tadi juga gerimis. Dan di video kali ini gue mau coba bongkar si bagian mesinnya. Karena kan kalau misalkan kita di bagian luar, kita bisa lihat oh bagian ini yang bisa yang harus kita ganti. Nah, sedangkan untuk bagian mesin kita harus check up dulu, kita harus kita harus lihat dulu bagian dalamnya apa yang perlu kita benahin gitu. Misalkan contohnya kalau misalkan boringan ini bawa baret, berarti kita harus kolter, berarti kita harus oversize dan kita harus butuh si piston baru dan ring dan sebagainya. Kalau misalkan headnya kita ada yang si klepnya yang rusak atau gimana, ya ring kita harus butuh. Nah, jadi kita video kali ini gue mau coba buat bongkar si motor ini di bagian mesin dan di sebagian si tengah sampai ke belakang, karena si motor Vario itu bodinya nempel sampai ke belakang semua kecuali si spakbor belakang. Yaudah, langsung jangan kemana-mana. Iya, intinya pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay terus di video ini. Mari kita coba buka. Nah, untuk kunci-kunci yang kita butuhkan yaitu ada si kunci 12, dan di sini sebenarnya gua seharusnya pakai kunci bukan kunci obeng plus, tapi gua ganti pakai si kunci L5 ini dan sebagainya. Jadi kita ambil kunci-kuncinya dulu dan kita keluarin ini dulu karena kita harus bongkar bagian ini. Pakai bautnya ya bawahnya, karena biasanya nggak gue pakein baut. Oh ya, pakai baut, jadi kita keluarin dulu. Gila, ini baret-baret banget dalamnya cuy, karena gue bawa barang-barang yang gampang ini. Jadi kita coba buka, kita ambil kunci-kuncinya dulu. Sebentar. Nah, biasanya kalau misalkan gua turunin bagian belakangnya, jadi nanti bagian ini kan nanti di bagian sininya nih agak gua pakein kayak dongkrak atau semacamnya. Jadi biar dia sininya nih tanpa perlu copot lagi, karena kalau misalkan dicopot lagi kayaknya terlalu ribet ya kalau misalkan buat ngecek doang. Kan gue juga ngecek cuman bagian headnya doang. Jadi kita coba buat bongkar gimana ya caranya itu. Udah, kita lihat aja gimana caranya. Nah, kalau misalkan kalian mau bongkar tanpa ngelepas si mesin, jadi kalau misalkan di Vario itu kan karena ada ininya nih, dia tuh sininya tuh nggak bisa keluar. Jadi cara itu kalian harus ganjel si standar 2 nya, jadi biar lebih tinggi. Kalau misalkan ini kalian tinggal cabutnya enak gitu loh. Ini tips dari gua, mungkin yang lain juga udah banyak yang tahu. Tapi kalau misalkan gua bongkar biasanya kayak gini, kalau misalkan lagi nggak mau ribet gitu ya. Paling nanti kalau misalkan gue bongkar semua di saat gue mau pasang part yang baru, ataupun gak perlu, kayaknya gini aja langsung dipasang, bisa kok. Jadi kalau misalkan kalian mau pindahin motornya jadi nggak ribet gitu loh. Mesinnya udah kebuka. Tadi ada sedikit masalah di bagian ini, baut si
stang seher dan dia soak itu lama banget gua, dan akhirnya kebuka juga. Dan di sini kalian bisa lihat di sini udah berkerak banget tuh, gila berkeraknya. Sini pakai lem juga. Mungkin kerak ini mungkin ini bocoran oli ini bisa dari bisa dari klep gitu, bos klep apa namanya? Ini nih seal. Bisa aja dari seal. Gue mau coba di sini sininya bengkok atau enggak. Terus gue mau ngeliat si boringannya. Itu nyangkut cuy. Boringannya, aduh lihat itu air masuk cuy. Itu air pada masuk. Boringannya baret juga. Tapi enggak sih, enggak terlalu baret banget, cuman baret halus. Ya tapi ini ngaruh nggak sih? Ini ngaruh. Ini aduh masangnya nggak bagus nih bengkel. Aduh ini airnya pada masuk. Kemungkinan gua kolter lagi, cuman nggak tahu gua ini soalnya udah naik 50 juga. Kalau gua kolter lagi nggak tahu dia masih bisa atau enggak ya. Karena ini udah naik nih 50. Ini pun pistonnya baret nggak sih? Enggak terlalu. Udah gua coba buka dulu. Jadi ini ada bagian yang udah gua bungkus-bungkusin, karena nggak tahu gua kenapa kalau misalkan bongkar motor pasti gua bungkus-bungkusin kayak gini. Jadi kayak misalkan gua jadi tahu misalkan baut mana yang misalkan harus gua ganti, kayak misalkan yang ini kan. Untuk bagian ini yang udah selek, jadi gua harus ganti satu, mendingan dua-duanya diganti. Terus sama tensioner tutupnya juga udah nggak ada. Terus sama karet-karet misalkan yang kayak gini nih, kayak gini tuh kalau misalkan umur yang motor. Nah jadi kalau misalkan motor yang misalkan udah di atas 5 tahun, sebaiknya kalau misalkan karet-karet gitu lebih baik diganti. Contohnya ini aja selang buat si radiator. Ini karena misalkan udah terlalu lama, dia tuh kayak tengahnya itu ngembang cuy. Jadi walaupun dia ada si ininya, apa namanya, si besi buat pengikatnya itu tetap aja jebol. Karena gue pernah di daerah Blok M, kalau nggak salah ya, gue daerah Blok M deh. Gue pas lagi motor ininya jebol. Ininya karena karetnya udah nggak nempel. Nah terus untuk yang bagian head ini kayaknya gue bakalan beli satu set. Kalau misalkan satu set yang baru itu cuman ada cuman ada bagian klep sama si pernya doang. Gue ngeliat di Shopee udah ada. Sama si baut ininya minta diganti nih. Jadi kalau misalkan untuk klepnya, untuk noken asnya gue pakai yang noken as ini aja deh. Kalau misalkan nanti ada yang baru mungkin gue ganti juga pakai noken as yang ini 150 juga. Buset, nyangkut lagi. Karena gue nih kan gue bilang dulu tuh gue pernah gue gedein klepnya ini pakai klep 150. Nah jadi si cincin klepnya ini dibor lagi gitu loh, digedein jadi agak ke dalam. Tapi lama-lama karena mungkin umur juga, si ininya nih kayaknya udah nggak bisa ngituin ini deh, sama si botolan dalamnya itu apa sih namanya, botolan dalamnya itu ini terus oblak terus. Jadi si ininya tetap nggak si olinya tetap masuk ke dalam banyak gitu. Sama mungkin gue ganti nanti untuk bagian itunya tuh apa namanya, si packingnya gue ganti juga. Jadi gue bakalan fokus untuk di head. Oh ya, untuk yang ini kayaknya gue boring lagi deh biar lebih aman juga lah, biar nggak bongkar-bongkar lagi. Gue bore up lagi. Oversize aja. Ini kan udah 58, oversize 25. Jadi jadi 25, jadi gue nanti oversize 50 buat ngilangin baret-baretnya aja. Tapi ya tetap harus ganti pistonnya dan ringnya.
Ya udah mungkin segitu aja sih yang bisa diselamatin di apa namanya di video kali ini. Cuman si bloknya doang. Karena sebenarnya bloknya juga ini baru sebenarnya. Cuman karena kemarin gue pakai enggak ini, jadinya pada baret gitu. Sebenarnya baretnya baret halus gitu. Cuman ya tetap aja nanti ini apa sih namanya tetap apa namanya ngebul, nggak akan bener juga. Baretnya baret halus banget sebenarnya. Nanti gue coba deh kalau gue tanya-tanya kira-kira kalau baret kayak gini tuh masih bagus atau enggak. Tapi menurut gue ini ada yang agak dalam nih. Jadi kayaknya lebih baik di coulter aja ganti piston. Terus apa lagi? Udah segitu aja sih, karena si motor ini aja karena gua turunin jadi masih bisa didorong-dorong. Paling gue fokus ke head dulu nih, karena si head yang bikin ngebul terus. Gue ganti pakai yang 150 juga biar nyamain sama ini. Jadi ini kan di squeeze. Gara-gara squeeze ini kayaknya malah gak bener gitu. Yaudah, mungkin segitu aja dulu video gue kali ini. Makasih udah ngeliat V-Project part ketiga. Gua Maroyani, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Gua mau ngapain gak tahu. Udah, makasih udah ngeliat video gue kali ini. Oh iya, biar kayak YouTube yang lain, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Gua Maroyani cabut. Terima kasih.